Salam, saya Wandi Ramdhani dari Sekolah Ilmu Teknologi dan Hayati, jurusan Magister Bioteknologi Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait kuasi spesies dan juga genetik bottleneck pada virus MERS-CoV dalam konteks virologi molekuler. Namun sebelum kita mulai pada pembahasan, ada sedikit pertanyaan sederhana yang ada dalam benak saya. Apakah kita sebenarnya berpikir bahwa virus yang ada dalam tubuh seseorang itu bukanlah suatu virus tunggal, melainkan jutaan dari varian virus yang berbeda yang hidup secara berdampingan? Maka dari itu, konsep inilah yang disebut dengan kuasi spesies. Dan fenomena ini memiliki suatu implikasi yang sangat serius untuk pengembangan baik itu obat, vaksin, maupun diagnostik. Salah satu yang menjadi contoh adalah virus MERS-CoV ini. Mari kita menjelajahi bersama-sama terkait virus MERS ini. Baik, virus MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus pertama kali diidentifikasi pada tahun 2012 di Arab Saudi, dan virus ini adalah salah satu anggota dari kelompok Baltimore tipe 4, yang berarti ia adalah virus RNA dengan untai positif atau positive sense ssRNA, di mana genomnya ini berukuran sekitar 30 kilobasa dan mengandung beberapa gen penting yang mengkode beberapa protein. Dari segi morfologinya, MERS-CoV ini memiliki struktur viral yang unik. Permukaan virus ini dihiasi dengan protein spike, yang mana ia tuh berfungsi dalam mengikat reseptor sel inang dan juga memfasilitasi untuk melakukan fusi membran. Di dalamnya terdapat protein nukleokapsid yang berperan dalam ikatan RNA dan juga sintesis. Kemudian ada protein membran yang merupakan protein transmembran triple spanning dan juga protein envelopment yang cukup kecil, di mana seluruh struktur ini dilapisi oleh lipid bilayer yang berasal dari membran pada sel inang. Kuasi spesies sendiri adalah suatu konsep fundamental dalam virologi molekuler yang menjelaskan tentang populasi virus sebagai kumpulan dari varian genetik yang berekor bersama-sama dalam satu host, bukan sebagai satu entitas genetik tunggal yang statis. Nah, bagaimana si kuasi spesies ini terbentuk? Pada MERS-CoV sendiri, dia tuh bereplikasi dengan tingkat error yang sangat tinggi. Meskipun virus ini memiliki mekanisme proofreading melalui protein NSP14 exonuklease, error rate ini tetap akan tinggi dibandingkan dengan DNA polimerase seluler. Nah, setiap kali RNA polimerase ini melakukan replikasi genom yang sebesar 30 kilobasa, kesalahan-kesalahan ini pasti terjadi pada posisi-posisi tertentu, yang mana ini akan menghasilkan varian dengan mutasi poin, dan seiring waktu, akumulasi mutasi ini akan menciptakan populasi heterogen, di mana terdapat varian-varian yang dominan, dan juga terdapat varian-varian yang minor, di mana varian-varian ini masih akan tetap bertahan pada populasi virus tersebut. Fenomena koeksistensi ini berarti menyatakan bahwa beberapa varian berbeda dapat hidup berdampingan dalam suatu individu. Kemudian mereka akan menciptakan suatu kompleksitas genetik yang sangat signifikan. Untuk memahami terkait kuasi spesies, maka dari itu, pada gambar yang terdapat pada salin dia, dijelaskan bahwa replikasi dari RNA MERS-CoV ini dimulai ketika partikel virus menempel pada reseptor
DPP4 di permukaan sel epitel saluran napas. Kemudian, si virus ini memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang. Setelah masuk, genom RNA dari virus ini dilepas di sitoplasma dan digunakan untuk mensintesis poliprotein non-struktural yang membentuk kompleks replikasi transkripsi di dalam vesikel membran yang khusus. Di dalam kompleks ini, RNA-dependent RNA polimerase atau RDRP akan memperbanyak genom RNA virus, tetapi enzim ini bekerja dengan tingkat kesalahan tertentu, sehingga sering menghasilkan mutasi titik saat menyalin genomnya. Setiap siklus replikasi ini akan menghasilkan banyak salinan RNA yang sedikit berbeda antara satu dengan yang lainnya, yang mana kemudian dia akan dikemas bersama dengan protein struktural menjadi virion yang baru. Saat virion-virion baru ini keluar dari sel, maka terbentuklah populasi keturunan yang secara morfologi dia tuh tampak serupa. Akan tetapi secara genetik dia tuh heterogen karena kumpulan dari mutasi-mutasi kecil yang berbeda pada masing-masing genomnya. Nah, kumpulan dari varian yang berkerabat dekat ini memiliki kemiripan yang tidak identik. Maka inilah yang disebut dengan quasi-spesies, yang menjadi dasar keragaman antara intra dan host pada MERS-CoV dan menyediakan bahan baku bagi seleksi alam di dalam tubuh dari host tersebut. Kemudian kita berlanjut pada pembahasan terkait transmisi MERS-CoV yang mengalami genetic bottleneck. Reservoir utama pada MERS-CoV ini adalah unta di kawasan Timur Tengah. Dalam populasi unta, virus MERS-CoV ini menunjukkan keragaman quasi-spesies yang sangat tinggi dengan multiple varian mayor dan juga minor yang kompleks. Nah, ketika terjadi transmisi dari suatu host ke host yang lain, baik itu dari unta ke manusia maupun dari manusia ke manusia, terjadilah suatu fenomena penting yang disebut dengan genetic bottleneck. Genetic bottleneck ini terjadi karena hanya sebagian kecil dari seluruh populasi quasi-spesies dalam host donor yang mana ia berhasil menginfeksi host barunya. Ini adalah suatu proses di mana beberapa virion mendominasi replikasi pada host baru. Akibatnya, meskipun host donor memiliki keragaman quasi-spesies yang tinggi, akan tetapi host penerima akan dimulai dengan populasi virus yang relatif homogen yang didominasi oleh satu atau beberapa genom yang konsensus. Oleh sebab itu, kehadiran quasi-spesies dari MERS-CoV ini memiliki implikasi yang serius untuk pengembangan antiviral. Ketika diberikan terapi antivirus, obat tersebut akan secara selektif menghilangkan varian yang sensitif terhadap obat. Akan tetapi, dalam populasi quasi-spesies, selalu saja ada varian minor yang mungkin telah mengembangkan resistensi. Ketika varian sensitif ini dihilangkan, varian yang resisten ini akan mendapat kesempatan untuk berkembang biak tanpa kompetisi, sehingga dia akan menghasilkan populasi virus baru yang didominasi oleh varian resisten. Ini adalah mekanisme utama dari proses implikasi terhadap drug escape pada virus RNA. Oleh sebab itu, strategi yang dilakukan untuk mitigasi terhadap pengembangan obat itu biasanya adalah menghindari monoterapi, di mana penggunaan dari satu obat saja ini sangat beresiko karena dapat memicu seleksi resisten yang cukup cepat. Lalu digunakanlah kombinasi obat, di mana kombinasi antiviral ini lebih disarankan karena dia akan mencegah
ekspansi dari suatu varian dominan yang resisten. Kemudian akan membuat sulit bagi virus untuk melakukan escape terhadap 2 obat sekaligus, dan juga mengurangi kemungkinan munculnya double mutan. Untuk target protein konservatif ini biasanya adalah protein NSP12, yang mana protein ini adalah bukan protein, yang mana gen-gen ini adalah gen yang sangat konservatif. Kemudian kita juga melakukan target pada protease utama sebagai salah satu esensial untuk replikasi, di mana protein ini memiliki toleransi mutasi yang rendah karena esensial untuk pertahanan hidup dari si virus ini. Kemudian, terhadap implikasi dari pengembangan vaksin sendiri, dari perspektif pengembangan vaksin, kuasi spesies pada MERS-CoV ini juga menimbulkan tantangan yang cukup unik. Karena dia tuh memiliki resiko untuk imun escape. Dalam reservoir unta, MERS-CoV ini memiliki keragaman kuasi spesies yang sangat tinggi. Beberapa varian mengandung mutasi pada protein spike-nya, khususnya pada reseptor binding domain atau RBD dan juga antigenic sites lainnya. Mutasi ini dapat mengubah epitop sehingga antibodi yang diproduksi oleh pasien ini tidak dapat lagi mengenali dan juga menetralkan virus pada varian tersebut. Ini adalah suatu mekanisme imun escape dan juga dalam situasi di mana terdapat kuasi spesies dengan keragaman yang tinggi. Potensi ini akan memicu untuk terjadinya imun escape yang cukup tinggi. Oleh karena itu, terdapat strategi dari desain vaksinnya sendiri, yang mana desain vaksinnya itu lebih fokus pada epitop yang konservatif, di mana identifikasi epitop yang tidak bermutasi di antara varian. Nah, epitop ini akan cenderung dalam posisi yang struktural, di mana dia tuh sangat penting dan tidak dapat bermutasi tanpa mengorbankan virulennya. Selain itu, dapat juga digunakan strategi untuk membuat vaksin multi-epitop atau multi-antigen, di mana dengan menggunakan kombinasi epitop dari berbagai protein, baik itu contohnya spike ataupun nukleokapsid, jika virus ini escape dari epitop 1, maka antibodi terhadap epitop lainnya itu masih akan efektif. Dan ini akan mengurangi kesempatan si virus untuk melakukan total immune escape. Selanjutnya ada pertimbangan terkait vaksin dari reservoir based, di mana vaksinasi ini perlu dilakukan pada unta sebelum adanya transmisi kepada manusia, sehingga ini akan mengurangi sumber dari keragaman situasi spesies pada reservoir dan juga mengurangi probabilitas varian yang sudah melakukan pre-adapt ke inang manusia. Nah, oleh sebab itu, kita bisa memanfaatkan bottleneck pada virus MERS-CoV ini untuk melakukan vaksin development terhadap efektivitas vaksinnya, di mana si bottleneck ini dapat mengurangi keragaman virus yang ditransmisikan ke manusia, sehingga vaksin tidak perlu mencakup seluruh spektrum keragaman dari berbagai reservoir, atau misalnya satu atau beberapa antigen dominan ini sudah cukup untuk menjadi salah satu proteksi di awal. Dan ini menjelaskan mengapa vaksin berbasis spike protein ini tetap rasional untuk virus MERS. Pada pengembangan diagnostik sendiri, yang mana diharapkan memiliki pengembangan diagnostik yang akurat dan merupakan salah satu kunci untuk deteksi dini dan juga kontrol outbreak. Akan tetapi, kuasi spesies pada MERS-CoV ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam diagnostik berbasis molekuler, di mana terdapat resiko false negatif
Karena diagnostik MERS-CoV ini biasanya menggunakan RT-PCR dengan target gen spesifiknya seperti nukleokapsid, ORF1A ataupun ORF1B. Akan tetapi, variasi genetik dalam kuasi spesies dapat menghasilkan mutasi pada daerah yang merupakan binding sites untuk primer ataupun probe. Nah, contoh konkret, jika primer dirancang berdasarkan sekuens konsensus yang dominan, tetapi ada varian minor dengan mutasi pada region tersebut, maka primer tidak akan annealing dengan sempurna pada varian yang minor. Akibatnya, terutama pada viral load yang rendah dan juga varian minor, itu mungkin tidak akan terdeteksi dan menghasilkan false negatif. Maka dari itu perlu yang namanya mitigasi, di mana mitigasi ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah multi-target PCR, yang mana multi-target PCR ini adalah menggunakan 2 atau lebih gen target berbeda, misalnya gen N dan juga RF1B. Jika satu target gagal karena mutasi, maka target lainnya masih dapat mendeteksi, dan ini akan mengurangi false negative rate secara signifikan. Kemudian ada target gen konservatif, di mana kita memilih gen atau region yang paling konservatif di antara varian. RDRP dan protease ini cenderung lebih konservatif daripada protein spike, di mana probability of mutation pada region-region konservatif ini cenderung lebih rendah. Selanjutnya, terdapat stabilitas dari bottleneck untuk diagnostik, di mana keuntungan dari genetic bottleneck ini adalah bahwa varian antar spesien relatif ini antar pasien ini relatif lebih rendah. Karena setiap pasien ini memiliki menerima subset homogen dari kuasi spesies di reservoirnya. Viral population dalam pasien-pasien berbeda relatif serupa, dan ini sangat menguntungkan untuk melakukan stabilitas pada kit diagnostik, di mana kit yang dikembangkan untuk mendeteksi virus di satu populasi pasien akan efektif untuk populasi pasien yang lainnya. Selain itu, untuk standarisasi global, deteksi pada MERS ini dapat distandarkan secara internasional, karena dia tuh tidak ada keragaman yang sangat ekstrim di antara pasien. Akan tetapi, tantangan tetap ada pada reservoir unta, yang mana ia tuh memiliki keragaman yang cukup tinggi. Untuk deteksi dini pada hewan, perlu adanya perancangan primer yang lebih loose untuk mengakomodasi keragaman yang lebih besar. Dari semua pemaparan yang telah ada, dapat disimpulkan bahwa kuasi spesies pada MERS-CoV ini adalah suatu kenyataan dalam biologis yang tidak dapat diabaikan dalam pengembangan countermeasure. Kemudian genetic bottleneck ini adalah suatu double-edged sword, di mana host baru ini dimulai dengan populasi yang relatif homogen, kemudian memudahkan terapi di awal dan juga standarisasi dari diagnostik. Implikasi dalam hal-hal praktis ini meliputi drugs development, di mana kita dapat menggunakan kombinasi terapi ditambah dengan target protein yang konservatif. Kemudian untuk pengembangan vaksin ini kita bisa fokus pada epitope konservatif dan juga multi antigen yang cukup approach. Selain itu, untuk pengembangan pada diagnostik ini, kita bisa melakukan multi-target PCR untuk memvalidasi terhadap variasi yang sudah diketahui. Selain itu, kita juga dapat melakukan monitoring terhadap reservoir yang penting, salah satunya adalah unta, di mana unta itu sebagai salah satu reservoir utama, dan dia harus dimonitor untuk deteksi awal sebelum adanya transmisi ke manusia. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam.